Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Jemaah salat subuh yang Allah muliakan, insyaallah mulai hari ini tanggal 1 Ramadan kita akan adakan kajian di masjid ini selama 20 hari. Kemudian dilanjutkan selama 9 hari di Jabal Su'ada, Komplek BDI, kajian muamalah dan wirausaha. Antum sudah dapatkan informasinya baik di pamflet, juga kita posting di channel Telegram, dan juga ada di grup-grup WhatsApp dan Telegram. Insyaallah mulai hari ini kita akan masuk di sesi pertama, yaitu materi kewirausahaan. Kita menggunakan majalah Pengusaha Muslim edisi ke-11 halaman 48. Yang sudah punya majalahnya silakan dibuka di halaman 48. Tema kita hari ini adalah setelah di PHK mau buka usaha tapi bingung mau usaha apa. Ini adalah cara memilih usahanya. Ini kita bacakan atau kita bahas khususnya untuk teman-teman yang sudah di PHK dari pekerjaannya, kemudian ingin buka usaha tapi belum tahu mau usaha apa. Silakan 48. Ya, sebentar dulu. Teman-teman sekalian mati Allah, saya pernah tanya kepada Syekh Sa'ad Asy-Syadzili. Beliau adalah anggota Hay'ah Kibarul Ulama. Waktu saya masih ngisi kajian Al-Firqatun Najiyah di Masjid Namirah. Nah, waktu itu ada beberapa kebutuhan, orang tanya terus di mana cari majalah, di mana cari bukunya. Lalu kemudian saya bertanya kepada Syekh, bagaimana kalau saya di dalam masjid, di meja tempat saya mengisi, saya mengatakan siapa yang mau mendapatkan majalahnya atau mendapatkan bukunya, silakan di luar transaksi, di sana ada panitia. Apakah ini termasuk jual beli yang terlarang dalam masjid? Maka beliau mengatakan itu tidak termasuk karena niatnya bukan niat jual beli di dalam masjid. Tapi niatnya adalah untuk memberitahukan masyarakat atau hadirin di mana Anda bisa mendapatkan buku yang sedang dibahas. Dan ini adalah dalam rangka ta'awun, dalam rangka kerjasama, atau tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Maka tidak mengapa walaupun antum mengatakan siapa yang belum dapat majalahnya silakan beli nanti di luar. Nanti ada panitia yang melayaninya insyaallah. Silakan dibaca. Usaha untuk pelaku usaha yang terkena PHK. Pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini adalah tanya jawab, tapi insyaallah kita bisa ambil faedah dari jawaban penulisnya. Pak, saya adalah pelaku UKM yang masih baru. Saya tinggal di Surabaya. Sebelumnya saya bekerja di Kalimantan di perusahaan perkebunan kelapa sawit. Akibat krisis perusahaan saya kolaps dan terkena dampak PHK. Sekarang saya kembali ke kota asal di Surabaya bersama anak dan istri. Alhamdulillah saya mendapat pesangon yang cukup besar, lebih dari 50 juta dari perusahaan. Karena masa kerja saya sudah lebih dari 10 tahun. Saya ingin bertanya, menurut Bapak, kira-kira usaha apa yang cocok dan prospektif bagi calon pelaku usaha seperti saya ini? Saya punya bayangan akan menjalankan bisnis kuliner dengan skala UKM. Menurut Bapak, mana yang harus saya pilih? Membeli franchise kuliner dengan harga yang terjangkau dan murah, atau membuat usaha sendiri dengan membangun brand? Bagaimana hukum Islam terhadap pelaku UKM Muslim yang ingin membeli usaha dengan sistem franchise atau waralaba ini? Saya mohon jawaban Bapak sebelumnya. Saya ucapkan terima kasih. Ya. Dalam pertanyaan ini ada beberapa hal yang perlu kita ketahui, bahwa yang bertanya punya pesangon, berarti dia punya modal. Seperti misalnya sebagian dari antum di PHK, kemudian diberikan pesangon, maka ini bisa jadi modalnya. Yang kedua, dia mengatakan, saya bisnis apa ya? Ada pilihan kuliner. Kalau kuliner saya pilih yang mana? Yang sudah punya brand, berarti tinggal di franchise saja, dibeli. Apa namanya kalau franchise itu apa yang dibeli? Hak cipta. Ya, atau
bersama ya, gerobak-gerobaknya, ya, rombong-rombongnya dan semua labelnya. Karena dengan begitu kan sudah dikenal masyarakat. Jadi kita tidak perlu susah payah untuk branding namanya. Ataukah saya bikin baru lagi dan berarti harus membuat usaha sendiri, berarti bikin brand sendiri. Dan itu berarti merintisnya nanti akan butuh waktu. Ya. Maka jawabannya silakan. Jawaban, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Arif Rahman yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, sungguh setiap kejadian yang Allah Ta'ala berikan untuk kita mestilah mengandung hikmah, mengagumkan yang bisa kita petik. Kesabaran dan ketawakalan Bapak menghadapi PHK merupakan pintu menuju rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih banyak dan barokah. Amin. Nah, pertama yang perlu dipahami oleh teman-teman yang di PHK, termasuk yang bertanya ini, adalah bahwa bisa jadi apa yang Allah takdirkan berupa PHK itu adalah jalan bagi Anda untuk mendapatkan rezeki yang lain yang lebih baik. Ada yang di PHK dari perusahaan tambang, ada yang dari migas, ada yang di PHK dari berbagai macam jenis usaha. Maka ini bisa jadi jalan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Anda mendapatkan rezeki yang lebih baik. Kalau Anda tipikal orang yang baik ketika bekerja, bisa jadi Allah siapkan rezeki yang lebih baik. Tapi bila Anda dulu tipikal orang yang lupa dengan Allah ketika Anda bekerja, maka bisa jadi ini adalah jalan dari Allah untuk Anda kembali kepadanya. Ya, misalnya dulu bekerja tapi Anda lalai dari sholat 5 waktu. Anda bekerja, gaji Anda besar tapi Anda nggak pernah sedekah, nggak pernah zakat apalagi. Ya, maka ini mungkin jalan dari Allah untuk Anda bisa kembali kepadanya. Tinggal nanti kita masing-masing introspeksi diri. Apakah dulu ketika saya bekerja, saya tipikal orang yang bekerja dan baik, sholat 5 waktu, kemudian ada gaji yang besar saya sedekahkan, saya infakkan, saya tidak lupakan hak-hak Allah seperti haji dan umrah, atau sebaliknya. Kalau sebaliknya berarti ini adalah jalan insya Allah menuju yang lebih baik. Yang kedua, terus? Pintu rezeki Allah Ta'ala yang lebih barokah itu adalah perdagangan, dan tekad Bapak untuk memasuki dunia bisnis atau perdagangan perlu untuk selalu dipupuk. Salah satu cara untuk memupuknya adalah menyiapkan rencana bisnis secara matang. Kegagalan merencanakan bisnis merupakan awal kegagalan bisnis itu sendiri. Saya sarankan, jangan tergesa-gesa memilih bisnis sebelum Bapak mempelajari bisnis tersebut. Lebih baik uang pesangon yang Bapak terima ditabung terlebih dahulu sampai Bapak mendapatkan dan memutuskan memilih bisnis secara tepat. Sebelum menjawab pertanyaan Bapak, perkenankan saya memberikan masukan berdasar pada analisis saya tentang situasi dan latar belakang pekerjaan Bapak. Kemudian yang kedua yang perlu dilakukan kalau seseorang mau buka bisnis, khususnya yang telah di PHK, adalah jangan terburu-buru. Jangan tergesa-gesa memilih satu usaha sebelum dipertimbangkan dengan matang bisnis yang mau dia jalankan. Misal, antum kalau mau bikin bisnis rumah makan, tentu tidak akan sama analisisnya dengan ketika antum hendak membuka kargo misalnya. Ya. Atau kalau mau bikin kargo, tentu tidak akan sama dengan bisnis pakaian. Ya. Bisnis makan itu ada resiko basi. Ada usaha harus branding, resepnya. Bikin Padang dengan Tegal nggak sama. Ya. Warteg itu pricingnya sekian. Ada metodologi untuk menetapkan harga. Harga untuk warung Tegal, warung Madura itu tidak akan sama dengan warung Padang. Ya. Maka ini perlu dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum orang memilih usaha apa yang akan dia geluti. Nanti akan diberitahukan setelah ini apa saja yang perlu Anda perhatikan khususnya pada diri Anda sebelum buka usaha. Lanjut. Ada dua hal prinsip yang perlu Bapak perhatikan, yaitu manajemen keuangan dan manajemen bisnis. Yang saya maksud dengan manajemen keuangan adalah jangan menginvestasikan seluruh uang, anggaplah 50 juta tadi, untuk rencana bisnis Bapak. Uang pesangon yang tadi yang sudah teman-teman ambil dari perusahaan, yang sudah diberikan dari perusahaan ketika di PHK, dibagi atau dialokasikan jangan semua untuk usaha. Ya. Berapa nanti pembagiannya?
Untuk apa saja dibagi? Silakan dibaca. Paling tidak ada 3 alokasi pendanaan yang Bapak rencanakan dari uang 50 juta tersebut. Dari pesangon yang antum punya dibagi jadi 3. Apa saja itu? Yang pertama adalah modal tetap, yaitu modal yang Bapak pergunakan untuk membeli barang dan peralatan yang dipergunakan untuk membuka usaha seperti meja, kursi, dan sebagainya. Pertama bikinkan jadi modal tetap. Ada modal yang tidak bisa diganggu-gugat, dia harus ada. Seperti kalau orang mau bikin kargo, berarti dia butuh kendaraan. Misalnya pick up. Ya, kalau misalnya mungkin lebih besar lagi, dia bisa beli truk. Tapi kalau itu rumah makan, berarti Anda butuh meja, kursi, kompor, kemudian gerobaknya, rombongnya, papan namanya. Ini adalah untuk modal tetap. Ya, 50 juta tadi disisihkan buat itu dulu. Yang kedua? Kedua, modal operasional, yaitu modal yang dipergunakan untuk menjalankan bisnis sehari-hari, semisal memberi bahan baku, membeli bahan bakar, dan sebagainya. Yang kedua adalah modal operasional. Kalau itu rumah makan, berarti operasionalnya bahan bakar, tabung gas, ya, gasnya maksud saya. Kemudian bahan baku. Kalau Anda bikin warung nasi kuning, berarti Anda bahan bakunya beras. Kemudian apa tuh? Kunyit, telur, ayam, ikan. Ini bahan-bahan untuk usaha, berarti ini masuk dalam modal operasional. Yang ketiga? Yang ketiga, modal cadangan, yaitu modal yang dipergunakan sebagai kesiapsiagaan jika di dalam bisnis terjadi situasi yang tidak diinginkan, misalnya mengalami kerugian atau membutuhkan dana segar dalam jangka pendek. Harus ada modal cadangan, jangan dibelanjakan semua. Misalnya nanti tiba-tiba ada orang menawarkan bikin cabang di tempat yang lain, tapi Anda cukup memberikan uang sekian untuk investasi modal. Anda butuh dana segar dalam jangka pendek, berarti Anda harus punya modal cadangan namanya. Yang keempat, modal untuk kebutuhan hidup sehari-hari, yaitu modal yang memang dipersiapkan untuk dipergunakan sebagai membiayai kebutuhan keluarga sembari menunggu bisnis yang sedang dibangun menghasilkan keuntungan. Prinsipnya, uang 50 juta itu tadi harus dipergunakan secara efektif dan efisien. Ya, yang nanti modal yang keempat adalah modal untuk kebutuhan sehari-hari, untuk diri sendiri dan keluarga. Coba kita ulangi, ada berapa modal yang diperlukan? 4. 1, modal tetap. 2, modal operasional. 3, modal cadangan. Dan 4, untuk modal hidup sehari-hari. Terus, Afwan, coba saya tanya dulu, siapa dari antum yang di PHK? Angkat tangan. 1. Dari mana PHK-nya? Tambang. Yang di sana? Minyak. Pesangonnya berapa? 70. Lebih gede dari ini. Yang sana? Minyak pasti lebih banyak. Berapa? Berapa? Berapa katanya? Sedikit. 100 juta sedikit kalau minyak. Nah, ini nanti jadi pelajaran. Setelah ini kalau mau buka usaha, oh ada yang buat modal tetap, ada yang buat cadangan, ada yang operasional, ada yang buat sehari-hari. Jangan semuanya buat usaha. Nanti makan apa buat istri? Terus, semuanya harus dibagi jadi 4 secara efektif dan efisien. Kenapa demikian? Ada beberapa faktor kenapa uang tersebut harus dikelola secara efektif dan efisien. Situasi perekonomian sekarang telah menyebabkan nilai uang mengalami penurunan yang relatif cepat. Adanya potensi munculnya kebutuhan yang tidak terduga, khususnya dengan dunia bisnis, semisal peraturan pemerintah, tingkat persaingan yang makin sulit diprediksi, atau bahkan kebutuhan keluarga, misalnya anggaran untuk biaya kesehatan dan biaya sekolah. Selanjutnya, tentang prinsip yang kedua, yaitu manajemen bisnis. Di dalam bisnis, uang saya ingatkan, yang pertama tadi adalah manajemen keuangan yang perlu diperhatikan. Terus yang kedua sekarang manajemen bisnisnya. Coba dibaca. Selanjutnya, tentang
prinsip yang kedua, yaitu manajemen bisnis. Di dalam bisnis, uang bukanlah faktor utama yang menentukan keberhasilan bisnis. Bahkan, Bapak telah mempunyai faktor penting yang menentukan keberhasilan bisnis, yaitu relasi dan pengalaman yang lebih dari 10 tahun. Di antara faktor yang penting dalam orang usaha itu adalah bukan cuma uang. Sebagian orang mengira kalau dia buka usaha, dia cukup punya uang. Enggak. Ada sebagian usaha yang justru nggak butuh uang. Yang dia butuhkan adalah relasi. Semakin banyak orang, semakin banyak yang dia bisa dapatkan. Ya, seperti kakak saya. Insya Allah nggak ada dia di sini. Kakak saya itu jualan mobil, tapi bukan mobilnya yang dia jual. Ya, dia jual mobilnya orang. Dia cari orang yang betul-betul butuh dana, dia tarik mobilnya, dibeli dulu dengan harga murah, kemudian dia lempar ke orang lain yang mau beli walaupun dengan harga lebih mahal. Yang dia butuhkan bukan modal, dia tidak butuh uang. Karena mobil yang dia uang yang dipakai bukan uangnya dia juga. Ya. Yang dia butuhkan adalah relasi untuk ngambil dari sini lempar ke sana, dari sini lempar ke sana gitu. Maka ada beberapa bisnis yang tidak butuh yang namanya uang, yang dia butuhkan adalah relasi. Maka di sini penanyanya tadi bilang, saya kan punya pengalaman lebih dari 10 tahun. Pasti relasinya ada. Ya. Nah, saya yakin selama Bapak bekerja di perusahaan perkebunan kelapa sawit, pasti memiliki kenalan atau teman dan pengalaman yang banyak tentang dunia perkebunan, pertanian, dan kehutanan. Saran saya, galilah pertama kali ide bisnis dari teman dan pengalaman yang telah Bapak miliki selama Bapak bekerja di perkebunan kelapa sawit. Saya sarankan demikian karena dunia bisnis merupakan pilihan yang penuh risiko, namun risiko tersebut bisa diperkecil jika kita telah memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup. Terus. Sebagai sesama teman yang di PHK, pastilah memiliki semangat yang sama. Maka sangat mungkin sekali jika Bapak menawarkan kepada teman-teman Bapak untuk saling bekerja sama membangun bisnis. Modal untuk berbisnis bisa saling mengisi dengan ketentuan kerjasama yang telah jelas di awal kerjasama bisnis. Bapak bisa memanfaatkan teknologi informasi, semisal internet, untuk membangun komunikasi bisnis. Ya. Kemudian yang lain perlu diperhatikan selain dari uang adalah mungkin Anda punya teman sesama PHK. Ya. Sesama tambang, sesama yang teman migas, kan sama-sama di PHK nih. Nah, yang sama-sama di PHK mungkin bisa saling patungan modal. Karena modal tidak harus sendiri, modal bisa bekerja sama, bentuk syirkah namanya. Ya, nanti kemudian membagi keuntungan dengan persentase yang disepakati masing-masing. Ya, misalnya mau buka uang makan atau rumah makan, butuh dana misalnya 200 juta. Ada 5 orang yang di PHK. Berarti cukup bagi berapa duitnya? 40. Nanti pembagiannya 20%. Ya, pembagian keuntungannya. Langsung menurut analisa saya. Menurut analisa saya dan berdasarkan pengalaman Bapak, maka bisnis yang cocok untuk Bapak prioritaskan pertama kali adalah bisnis di bidang perkebunan dan bidang yang terkait dengannya, supaya ilmu dan pengetahuan Bapak yang sudah bekerja lebih dari 10 tahun tidak terbuang sia-sia. Kemudian yang perlu diperhatikan, Anda kalau mau bikin usaha, bagusnya yang linear atau yang sejalan dengan ilmunya. Berarti kalau bukan lulusan tambang, berarti mungkin bisa bikin usaha yang ada hubungannya dengan pekerjaannya terdahulu, punya pengalaman di bidang itu. Saya punya teman dulu, tadi kayaknya saya lihat dia punya pengalaman sekian tahun di bidang procurement, pengadaan barang. Maka kemudian setelah tidak ada pekerjaan, maka mungkin dia bisa patungan dengan orang, bikin usaha supplier. Ya, karena kan biasanya punya link yang banyak tuh. Ya, link untuk cari barang yang murah. Kalau ada yang misalnya di PHK dari perusahaan catering, berarti dia tahu cara manajemen rumah makan. Ya, berarti nanti dia bisa ambil atau buka usaha yang ada hubungannya dengan catering. Ya. Jadi kalau kita mau bikin usaha, di antara usaha yang paling bagus adalah yang sejalan dengan ilmu. Ya.
yang sejalan dengan ilmu. Nah, terus. Contoh nyatanya adalah pengolahan kelapa sawit skala usaha kecil dan menengah. Pernahkah Bapak terpikir kemana kelapa sawit yang tidak lolos seleksi kualitas ekspor atau tidak lolos masuk ke pabrik pengolahan kelapa sawit skala besar? Dibuangkah? Tentu sayang kan jika dibuang begitu saja dan Bapak bisa mengolahnya menjadi produk yang lebih bernilai tambah. Contoh lainnya adalah Bapak tentu pandai kan mengetahui bibit tanaman yang berkualitas dan cara pemeliharaannya. Bapak bisa terjun ke bisnis pembibitan tanaman dan menjualnya ke perusahaan-perusahaan besar. Perusahaan-perusahaan besar sangat membutuhkan tanaman, khususnya untuk penghijauan lahan. Bapak bisa menawarkan lewat internet dengan membuat blog atau situs, atau bahkan menawarkannya lewat situs majalah pengusaha muslim. Saya yakin banyak teman-teman di pengusaha muslim yang punya akses dan kepemilikan lahan. Bapak bisa bekerja sama dengan mereka dan barangkali Bapak yang akan menjadi manajer kebunnya. Tidak mustahil bukan? Bayangan Bapak untuk terjun di dunia bisnis kuliner perlu Bapak pertimbangkan matang-matang. Tadi penanyanya bilang saya ini PHK dari perkebunan kelapa sawit. Saya berpikir mau buka rumah makan. Ya, ini kan tidak nyambung ininya. Dengan antara pengalaman dengan yang mau dibuka tidak nyambung. Coba sekalian dilihat pertimbangannya. Ada beberapa hal yang perlu Bapak cermati. Bisnis kuliner memiliki tingkat persaingan yang tinggi. Bisnis kuliner membutuhkan eksperimen yang lama dan berulang kali. Resep kuliner harus stock chair supaya konsumen ketagihan untuk membeli kembali. Bisnis kuliner itu punya beberapa tantangan. Yang pertama adalah persaingannya tinggi. Antum di zaman ini di Balikpapan nyari nasi kuning itu di mana-mana ada. Ya, persaingan tinggi. Yang sini resepnya kurang kunyit, yang di situ terlalu manis, yang di sini telurnya nggak enak, yang di sini sedikit enak tapi dikit. Yang di sini 12.000, sini 10.000, sini 13.000. Semuanya pakai telur. Ya. Persaingannya tinggi kalau kuliner. Walaupun bukan berarti tidak bisa. Ya. Maksud saya yang perlu diperhatikan adalah persaingannya tinggi. Berarti entah antum bikin, kalau misalnya bikin rumah makan, entah bikin yang baru sekalian, yang tidak ada pesaingnya sama sekali. Nanti tantangannya adalah, iya kalau orang mau. Ya, misalnya bikin apa ya? Bikin kepiting dicampur dengan sayur asam misalnya. Kepiting sayur asam, misalnya antum bikin begitu. Ya, bahannya kepiting, saingannya dan dito. Ya, saingannya apa lagi tuh? Apa? Oh ya, kenari. Terus antum bikin rumah makan sendiri, kepiting tapi langsung dicampur dengan sayur asam. Ini kan nggak ada saingannya tuh. Ya. Mana ada yang nyaingi seperti itu. Cuma permasalahannya, ini kan harus butuh resep baru. Ini butuh untuk memperkenalkan. Ya. Apalagi kalau nanti hari pertama orang nyoba langsung aneh gitu di lidahnya. Insya Allah itu hari pertama dan terakhir antum buka usaha. Nah, antum bikin nasi kuning tapi nggak pakai kunyit, antum ganti dengan misalnya lawos. Jadi nasi lawos pakai ayam. Nah, jarang-jarang itu, nggak ada pesaingnya. Bagus antum bisa sendirian. Tapi iya kalau cocok di lidah. Kalau enggak, makanya itu hari pertama buka, besok-besok sudah nggak ada lagi. Saya tahu ada sebagian dari ikhwan bikin dulu rumah makan. Saya pernah sekali. Setelah saya makan satu kali, setelah itu saya tanya, mana? Udah tutup, Ustaz. Tuh, baru makan satu kali sudah tutup. Ya, mungkin nggak cocok di lidahnya orang Balikpapan. Ya, di sini nih nggak ada itu rumah makan Gorontalo. Ya, kalau antum main-main ke Gorontalo atau di Palu, ada ini kita jadi bicara makanan nanti lapar ya. Ya, ada ayam bakar terus dikasih bumbu. Itu kalau saya yakin kalau dibuka di Balikpapan asal resepnya bagus itu banyak orang mau. Ya. Di Sepinggan Pratama itu ada ibu-ibu bisa bikin roti yang enak sekali dengan harga yang sangat murah. Bisa datang ke rumahnya, minta resepnya, kemudian antum bikin. Insya Allah tuh banyak yang mau. Ya, rotinya gede-gede, kayak bantal gitu gede-gede, empuk, harganya cuma 40.000. Belum dijual di mana-mana. Ya, tinggal datangin orangnya, minta resepnya, diajarin, nanti istri antum yang bikin. Ya, tapi antum jangan diam-diam aja di rumah nontonin istri jualan.
Terus, kalau bikin rumah makan, di antara tantangannya adalah resepnya. Resepnya harus betul-betul pas. Ya. Ada ikhwan bikin rumah makan, dia sediakan nasi kuning, kemudian soto Banjar, sama apa satunya? Mana yang punya? Angkat tangan. Rino, mana Rino? Apa punya antum? Soto Banjar. Oh ya, ikan bakar. Ya. Berapa kali saya makan di situ, resepnya udah pas. Tinggal cara penyajian, kecepatan, kemudian kecekatan dalam menyajikan. Karena orang jangan sampai nanti nunggu lama. Tapi dari sisi rasa udah enak. Ya. Nah, jadi resepnya udah pas. Tinggal nanti tantangannya adalah bagaimana brandingnya, promosinya, perkenalan ke masyarakat. Nah, terus. Lidah setiap orang itu berbeda-beda, sehingga penilaian rasa dan aroma kuliner juga berbeda-beda. Semisal orang Padang suka makanan yang pedas, dan orang Jawa suka makanan yang manis. Ini juga perlu diperhatikan. Kalau mau buka rumah makan, menu yang mana yang mau diambil? Kalau antum bukanya warung Tegal, insya Allah murah meriah. Cuma biasanya yang makan itu jarang. Kalau yang manajer-manajer ke warteg itu nggak ada. Ya, bos-bos gitu, senior manajer marketing bidang perusahaan A, terus mau bertemu dengan klien, yuk kita di warteg aja. Nggak ada orang mau ke warteg. Ya, tapi kalau antum bikinnya di Padang masih mungkin. Ya. Mau menjamu orang besar, kalau di warung Tegal nggak image-nya nggak bagus. Tapi kalau bukanya yang Padang masih bagus. Saya pengen buka Padang, tapi saya nggak punya resepnya. Tanya Pak Afrizal. Tadi ada orang di sini tapi hilang kemudian. Ya. Datangi Pak Afrizal, bilang saya minta tolong diajarkan. Saya mau buka sendiri. Ya. Nah, keberhasilan bisnis kuliner didukung oleh inovasi dan kreativitas resep yang unik, sehingga orang mudah mengingat dalam rasa dan penampilan. Ada juga butuh inovasi. Karena orang tidak selamanya mau makan ayam goreng saja. Kalau di Jogja itu kalau soal inovasi makanan banyak. Antum bisa ke Jogja dulu, wisata kuliner. Berarti kan butuh modal ya. Wisata kuliner, cari inspirasi. Ada orang bikin jejamuran namanya. Jadi serba jamur, apa-apanya jamur. Ada orang bikin rumah makan serba sambal. Jadi yang dia permainkan bukan soal lauknya, tapi sambelnya. Sambelnya sekian macam. Jadi brandingnya di sambelnya. Ada orang bikin rumah makan, dia permainannya di namanya. Ya, di Jogja itu ada namanya es Eni. Jadi nama SS-nya itu aneh-aneh. Es biarkanku sendiri, ya, es tenda biru, es tersanjung, es tersayang, nama-nama sinetron dipakainya. Ya. Ini kan kreatif. Ya. Walaupun nanti kalau soal rasa, ya lebih enak yang di sini mungkin. Ya. Nah, terus. Hal-hal di atas menjadikan bisnis kuliner cukup berisiko. Jika Bapak sudah menetapkan untuk berbisnis kuliner, maka prioritaskan pada kuliner yang sudah dikenal oleh masyarakat, misalnya warung bakso, mie ayam, dan soto. Prioritas tersebut akan sedikit menurunkan resiko kegagalan bisnis. Ya. Kalau mau buka warung kuliner, di antara yang perlu diperhatikan adalah saya mau milih menu-menu yang sudah biasa di masyarakat, makanan pokok atau yang bukan. Misalnya kalau antum bikinnya warung bakso, mie ayam, soto Banjar, nasi kuning, itu sudah makanan umum Balikpapan. Ya. Kalau mau yang beda sedikit, misalnya ya, pizza, spaghetti. Tapi jarang-jarang orang makan. Hanya saja sekali makan orang bayar mahal. Nah, ini saya mau yang mana? Kalau saya yang cuma nasi-nasian yang biasa, berarti keuntungannya dikit. Cuma yang beli hari-hari. Tapi kalau mau yang jarang-jarang dimakan, sekali orang makan, saya bisa dapat keuntungan banyak. Ya. Maka ini juga jadi pertimbangan untuk buka rumah makan. Terus. Selain itu, pilihan Bapak untuk membeli franchise memang bisa mengurangi risiko gagal bisnis, namun juga ada kelemahannya. Keuntungan bisnis franchise adalah Bapak tidak susah payah membangun brand, namun demikian
Bapak tetap harus mencari konsumen. Kelemahannya, Bapak diharuskan membeli barang dan peralatan bisnis franchise, semisal gerobak, mesin pendingin, dan yang semisalnya. Dan yang lemah ya, barang dan peralatan tersebut sangat customized, artinya unik dan khusus untuk bisnis franchise tertentu. Hal ini menyebabkan tidak fleksibel dalam pemakaian dan akan mempersulit Bapak jika seandainya bisnis franchise gagal. Bapak akan kesulitan menjual kembali barang dan peralatan tersebut, kecuali jika pemilik franchise bersedia membeli kembali. Di antara alternatif yang lain kalau Anda mau bikin usaha, khususnya yang berhubungan dengan makanan, adalah beli franchise. Seperti misalnya kalau Anda punya uang cukup banyak, Anda bisa beli franchise misalnya Pizza Hut. Ya, ini salah satu rumah makan yang di mana-mana pasti ada pengunjungnya dan banyak. Tapi ya mahal. Gitu. Atau kalau misalnya kurang tapi tetap mau beli franchise, misalnya zaman dulu ada franchise Tela-Tela. Ya. Masih ada nggak itu ya? Kayaknya sudah nggak ada kayaknya. Ya. Ada franchise itu yang saya suka bilangnya itu krepes. Cuman kata istri saya namanya bukan krepes, apa namanya? Krips ke apakah? Ya yang makanan yang kayak segitiga itu. Ya. Itu ada ikhwan kita yang punya di Kilo 3. Dia lihat YouTube bagaimana cara bikinnya. Kemudian dia sudah temukan sendiri, maka dia bikin brand sendiri. Karena kalau dia harus beli franchise, maka lebih mahal. Belum lagi nanti gerobaknya atau peralatannya biasanya customize. Customize itu berarti memang dia diciptakan khusus untuk bikin itu. Nggak bisa diganti-ganti. Berarti kalau itu buat yang crepes tadi itu, apa sih namanya? Crepes. Ya. Buat crepes itu, nggak bisa buat nasi kuning nanti. Ya. Nggak bisa bikin, kecuali mungkin diganti jadi terang bulan mungkin. Ya. Kalau misalnya yang buat beli brand franchise terang bulan, nanti nggak bisa buat soto Banjar, nggak bisa. Ya. Dia tidak bisa diganti-ganti. Itu kelemahannya franchise. Nah, belum lagi ya memang mahal, butuh duit banyak. Ya. Allah alam. Jadi bisa jadi bikin sendiri, bisa jadi beli yang sudah ada, yaitu beli franchise waralaba. Nah, tapi nanti masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya. Terus? Kesimpulannya, jika melihat anggaran Bapak, maka saya menyarankan untuk membangun brand sendiri dengan memilih produk atau jasa yang sudah dikenal oleh masyarakat. Islam memberikan keluasan di dalam menetapkan pilihan bisnis dan kerjasama bisnis termasuk bisnis franchise. Di antara sebab yang membuat bisnis menjadi haram adalah jika ada 5 perkara di bawah ini. Yang pertama, 1. Adanya gharar atau ketidakjelasan semisal dalam upah atau barang yang dijual. Dan inilah yang banyak ditemukan dalam berbagai jual beli yang terlarang. Kedua, ada unsur riba, semisal jual beli kredit segitiga antara pembeli, dealer, dan lembaga perkreditan. Ketiga, ada unsur khida atau pengelabuan, seperti jual beli najis, yaitu seorang pura-pura menawar untuk meninggikan harga barang namun tidak maksud untuk membelinya, tapi hanya ingin membahayakan dan mengelabui pembeli yang lain, merugikan orang banyak seperti menimbun barang. Jual beli barang haram seperti jual beli darah, anjing, bangkai, dan minuman keras, atau untuk tujuan yang haram, semisal tembakau untuk dijadikan rokok. Di antara yang juga perlu Anda perhatikan ketika buka usaha adalah Anda harus pastikan tidak ada unsur keharaman di sana. Di antara contoh ada unsur keharaman adalah manakala Anda bikin usaha tapi usaha itu penuh dengan spekulasi. Baik spekulasi dari sisi harga maupun spekulasi pada barang. Misal Anda punya uang banyak kemudian mau bikin permainan-permainan anak. Ya, bikin area permainan anak yang di situ ada judinya. Yang lahirnya 80-an, 90-an, masih ketemu nggak? Ada kotak, di dalam situ banyak boneka. Terus itu ada yang di tombolnya digerakin gini, nanti dia jalan. Kalau ditekan tombolnya nanti dia turun, jepit boneka. Ini adalah permainan judi. Ya. Anda bisa saja beli mesin-mesin begitu. Ya, kalau di Plaza Balikpapan saya kira di lantai-lantai atas pasti ada permainan-permainan seperti itu.
Ya, di Giant itu kan ada juga permainan-permainan seperti itu yang buat anak-anak. Tapi banyak unsur spekulasinya. Maka permainan-permainan seperti ini adalah permainan haram. Maka tidak boleh Anda bikin usaha seperti itu. Kemudian juga ada unsur ribanya. Misalnya Anda bikin usaha tapi modalnya Anda dapatkan dengan cara dari bank atau dari Anda beli sesuatu dari leasing. Ya, nanti kemudian dijual kembali. Atau Anda bikin leasingnya. Anda punya pesangon tadi 70 juta, bikin usaha jual beli alat elektronik. Kemudian Anda bikin depannya cash dan kredit. Tapi kreditnya ala-ala leasing. Ya, maka ini tidak boleh. Ya. Kemudian yang ketiga adalah kalau ada unsur pengelabuan. Ya, pengelabuan seperti misalnya di sini dikatakan adanya najis. Kemudian ada unsur zalim, yaitu merugikan orang lain. Misalnya Anda bikin usaha, tapi Anda menimbun barang. Nanti sudah dekat Ramadan, sudah dekat Idul Fitri, kemudian Anda timbun tepung, Anda timbun mentega. Nanti orang sudah kesusahan mencarinya, lalu kemudian Anda keluarkan dengan harga mahal. Ya. Nanti ini insya Allah ada bahasan khusus tentang hal ini. Kemudian jual beli barang yang sifatnya haram, seperti jual beli bangkai, jual beli tinja. Ya, jual beli minuman keras dan yang lain-lain. Nah, wallahu a'lam bishawab. Saya ringkaskan kajian kita hari ini. Di antara yang perlu Anda perhatikan ketika membuka usaha. Yang pertama adalah introspeksi dulu. Anda dulu di PHK. Kalau seandainya Anda orang baik, maka insya Allah PHK itu adalah jalan bagi Anda untuk mendapatkan rezeki yang lebih baik lagi. Ya. Misalnya mungkin ada dari antum yang kerja di migas. Tapi kerjanya on off. 2 minggu bersama keluarga, 2 minggu bersama teman-teman ya, di kantor. Bisa jadi kemudian Anda di PHK. Tujuannya adalah supaya Anda fokus dengan keluarga. Ya, bisa jadi. Kemudian kalau Anda adalah orang yang mungkin selama bekerja kurang baik, ya, kurang sholatnya, kurang sedekahnya, kurang zakatnya. Anda punya uang banyak tapi Anda tidak pernah mau menginjakkan kaki di tanah suci. Ya, maka ini termasuk di antara hikmahnya. Mungkin itu adalah bentuk teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, jadikan PHK ini sebagai jalan bagi Anda untuk bikin usaha. Kalau masih mau melamar kerja, silakan. Tapi kalau mau bikin usaha, maka ada beberapa yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama adalah manajemen keuangan. Dari pesangon yang Anda punya atau tabungan yang Anda punya, manage atau diatur keuangannya dibagi menjadi 4. Pertama adalah modal tetap. Ya, kalau bikin warung berarti butuh meja kursi. Yang kedua adalah modal operasional, berarti bahan baku, bahan bakar. Kemudian modal cadangan seperti persiapan kalau seandainya Anda butuh dana segar. Dan yang keempat adalah modal kehidupan sehari-hari bersama keluarga. Soal manajemen bisnisnya, Anda lihat relasi-relasi yang Anda punya. Ya. Kalau tipikal misalnya ya, dulu kerjanya di leasing. Kan leasing haram. Kemudian keluar. Tapi kan masih bisa punya relasi. Relasinya kan gak kemana-mana. Phone book itu masih penuh dengan teman-teman. Maka mungkin antum bisa gabung di salah satu BMT. Atau ajak beberapa orang membentuk BMT. Yang di situ dibikin perkreditan motor atau perkreditan mobil sebagaimana pengalaman antum, tapi yang modelnya syar'i. Dulu kerja di bank, banyak UKM yang antum kenal, relasi tidak kemana-mana, tapi kerja di banknya harus dihentikan. Keluar, lalu kemudian Anda gabung dengan beberapa orang yang kerja di BMT untuk sama-sama membuat permodalan syar'i dengan UKM. Misalnya dengan konsep murabahah atau mudharabah. Ya. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi pengalaman, networking bersama beberapa teman yang sama-sama di PHK. Lalu kemudian Anda harus punya bisnis yang kalau bisa lebih baiknya itu yang sejalan dengan ilmu dan pengalaman. Kalau ilmunya adalah di bidang teknik, maka jangan bikin kuliner, bagusnya di teknik. Ya. Ada teman-teman yang dulu biasa kerjanya di sipil, di PHK dari perusahaan yang konstruksi bangunan.
Mungkin bagus dia bikin toko material. Ya, nanti tinggal nanya materialnya ambil di mana, nanya Pak Rashid, nanya Abu Umam, tanya Usman, di mana saya ambil batu, di mana saya ambil bata, di mana saya ambil pasir. Bolehkah saya diajarkan? Insya Allah pasti akan diajarkan. Ya enggak Pak? Insya Allah diajari. Ya. Kemudian kalau mau bikin kuliner ada tantangannya. Ya, di antara tantangan kuliner adalah pesaingnya banyak. Yang kedua, resepnya harus matang. Ya. Karena resep itu paling penting. Kalau orang Balikpapan itu paling cerewet soal rasa. Saya dulu kuliah di Jogja, teman-teman Balikpapan itu biar jauh-jauh asal ketemu resep yang enak dikejarnya. Bahkan mereka suka dengan wisata kuliner walaupun jauh-jauh, yang penting merasakan sesuatu yang baru. Ya. Maka tipikal orang Balikpapan kira-kira gitu. Kemudian pilihan menunya, apakah Padang atau Sunda atau Jawa. Anda butuh kreativitas, butuh inovasi. Misalnya di sini ada yang jualan es krim tapi digoreng. Ya. Kita kan belum pernah terpikir tuh ada es krim dingin tapi digoreng. Ya. Ada juga misalnya Salome tapi kotak. Ya. Ada Salome kan dari dulu kan bulat-bulat. Nah, bagaimana kalau Salome itu dibikin bintang kah, awan, dibikin kotak-kotak gitu, berbagai bentuk. Nah, le kata anak-anak, bintang le. Nah, kotak le. Gitu. Karena Salome dari dulu image-nya bulat. Nah, dibikin inovasi baru, misalnya antum bikin dicetak gitu, pakai cetakan. Bagaimana caranya? Jadi sesuatu yang beda. Ya, kemarin saya ajarin Mas Agus. Saya lihat di YouTube Mas Agus. Ada orang bikin adonannya udah dimasukin dalam kotak. Terus kotaknya itu dipotong seperti sisir. Ya, jadi kotaknya itu memang didesain khusus seperti sisir, bisa ditusuk dari depan ke belakang, dari samping ke kanan. Antum kalau bikin Salome gimana? Dibulet-buletin gini, kasih sendok, bulet-buletin satu-satu. Iya. Yang saya lihat di YouTube itu adonannya langsung dimasukin di kotak, ditusuk dari depan ke belakang, dari kanan ke kiri. Ketika dia dibuka, sudah jadi Salomenya, tapi kotak-kotak. Gitu. Udah jadi dan tidak perlu repot giniin satu-satu. Ya. Keuntungannya kalau bisa kerja lebih cepat, bisa bikin lebih banyak. Tidak harus antum yang jual, antum cari teman lagi. Yuk kita bikin jaringan Salome kotak. Ya, bikin mungkin 10 orang, 10 rombong. Orang nanti di mana-mana kenal. Ya. Kemudian butuh yang namanya pilihan menu. Apakah menunya adalah menu umum seperti nasi, bubur, ya, bubur ayam kah, bubur Sunda kah, bubur ayam Jakarta kah, ya. Kemudian bakso, mie, atau Anda bikin model baru. Misalnya di antara menu baru di Balikpapan ini sushi, ya, makanan Jepang. Saya ketemu di Gunung Guntur ramen, ya, saya jadi ingat Naruto tuh kalau misalnya, ini makanannya Naruto gitu ceritanya. Mungkin itu yang mau ditembak. Mungkin dia mau tembak anak-anak. Gitu. Ya. Saya dulu pernah mau bikin rumah makan serba bubur, cuman saya nggak punya modal. Serba bubur, bubur merah putih, bubur ayam, bubur Manado, bahkan bubur Milna pun ada di situ. Ya. Yang penting pokoknya serba bubur. Tembakannya tidak cuman ibunya, anaknya yang bayi juga. Kalau perlu sediakan area mainan. Jadi di situ nanti ibunya makan bubur ayam, anaknya di situ makan bubur Milna sambil mainan. Ya. Bikinkan jadi sekalian tempat penitipan anak. Ya. Jadi langsung digabung, ada tempat mandinya anaknya, ada tempat tidurnya. Jadi sekalian tempat penitipan. Ya. Antum bisa ide-ide seperti itu banyak sebenarnya. Nah, kemudian bisa juga dipilih apakah yang memang sudah punya brand. Berarti kalau yang sudah punya brand Anda harus franchise, beli kepada orang yang sudah punya usaha semacam itu, yang sudah dikenal. Ya. Yang sekarang lagi mulai booming adalah es teler Makassar. Ya. Resepnya punyanya orang Bugis. Saya lihat di hari Jumat itu di depannya Namiroh. Ya, memang rasanya enak, banyak yang mau beli, banyak yang mau ambil hak patennya. Ya. Karena dia lagi booming. Ya, es teler 77, es teler bubur ayam Samarinda mungkin sudah sering orang minum. Tapi es teler Makassar ini belum. Ya, mungkin nanti bisa
bikin yang mirip seperti itu. Tapi kan ini butuh resep, butuh juga brand. Ya. Kemudian yang terakhir, pastikan usaha yang Anda geluti adalah usaha yang halal. Jangan ada gharar, spekulasi, jangan ada riba di situ. Jangan buka usaha dengan modal dapatkan dari bank. Karena insya Allah usaha Anda tidak akan berkah. Kecuali Anda segera taubat dan segera menghilangkan ribanya. Misalnya sudah telanjur. Tapi kalau belum, maka jangan pernah berpikir untuk ambil modal dari bank. Ya, dikarenakan ini adalah riba dan insya Allah usaha yang Anda geluti tidak akan berkah. Kemudian pastikan yang Anda jual adalah barang yang halal. Jangan Anda jual barang yang haram. Kalau Anda bikin minimarket, jangan jual rokok. Ya, jangan jual minuman keras. Nah, kemudian itu aja. Semoga ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman yang mau buka usaha. Saya boleh tanya, ada di antara antum angkat tangan siapa yang pengen buka usaha tapi lagi bingung, lagi menimbang-nimbang? Angkat tangan. Pak Bambang mau buka usaha apa? Buka usaha makanan. Ini baru di PHK juga? Enggak. Buka usaha makan apa? Rencana yang sederhana aja. Sandwich kok sederhana. Nah. Oh, bukan sederhana namanya. Itu namanya apa ya? Take away. Ya. Yang makanan praktis bisa langsung dibawa. Sandwich itu apa? Burger. Oh, roti lapis. Berarti butuh gerobak. Siapa yang punya usaha bikin dari aluminium? Angkat tangan. Siapa yang punya usaha bikin gerobak aluminium? Nggak ada. Nah, itu antum bisa, saya mau bikin usaha aluminium. Nah, antum bisa pesan ke dia, maksudnya gitu. Ya. Resepnya dari mana? Baca buku? Nggak bisa. Lihat YouTube. Ya. Istri saya tuh dulu nggak bisa bikin mie ayam. Suatu kalinya pertama dia bikin mie ayam, ini kok beli di mana gitu. Dia bilang lihat di YouTube. Jadi habis lihat, masukkan di pause dulu, masukkan kasih sekian, pause dulu, kasih sekian. Buka di YouTube. Ya, mungkin nanti akan antum ketemu ide sandwich yang beda. Sandwich yang ada sekarang itu kan roti lapis, roti dikasih keju, kasih selada gitu kan. Selada beli di Singgih. Ya, itu betul. Ya, dia bikin usaha hidroponik. Di sini siapa yang hidroponik? Nggak ada, selain Singgih. Dia bikin selada, antum beli sama dia seladanya. Seladanya tahan lama, nggak pakai pestisida. Ya. Kemudian telur, ya kan, bisa telur. Nah, kemasannya biasanya kalau nggak kertas atau yang kemasan plastik. Nanti bikin yang lain, kemasannya daun pisang kah, apakah gitu. Ya, beda, dibikin beda. Jangan sama-sama orang, gitu. Bikin apa, pakai plastik wrapping kah atau apa. Bahkan antum pakai apa ya? Mungkin kayu gitu. Pinggir-pinggirnya Salome misalnya. Bisa. Sana itu di mana? Siapa yang buka tadi? Yang buka usaha siapa tadi? Sebelah sana. Pak Guntur mau buka apa? Outsourcing. Konstruksi. Oh, kirain outsourcing. Ya, Pak Guntur ini manajer di salah satu perusahaan konstruksi yang Pantai Mentari Kompon. Masih, Pak? Oh, hari ini terakhir. Masya Allah. Pesangonnya berapa? Mau buka apa? Kenapa berhentinya, kenapa? Daripada membenahi perusahaan, pekerjaan juga lagi sepi, bikin usaha konstruksi sendiri. Bikin yang mirip begitu ya. Berarti kan linear dengan pengalaman dan ilmunya. Ya, dulu ikut-ikut dalam riba. Ya, supaya bebas dari riba berarti sekarang bikin sendiri.
Perlu modal. Pak Guntur perlu modal. Ya. Yang 70 juta tadi, setelah ini di luar, Pak saya mau investasi. Ya kan? Bikin konstruksi perumahannya, Pak. Nah. Di situ ada yang jualan batu, loh hilang orangnya. Nah. Tadi jual batu gunungnya di situ. Oh itu. Yang Pak Rashid jual batu gunung. Siapa yang jual bata? Biasanya batu gunung sekalian bata ya. Nah, beli sama Abu Mam pasirnya. Ya. Butuh desainernya? Siapa di sini arsitek? Gak ada. Nah, butuh modalnya ya. Yang dibutuhkan modalnya. Nah, antum yang di PHK mungkin bisa ikutan di sana jadi komisaris. Sebagian kecil dari modal. Nah. Ya. Pak Fernas bikin apa? Belum tahu. Ya ini tadi jawabannya sudah. Nah, sini ada yang mau bikin apa? Sini nggak ada. Antum bisa bikin apotek sendiri. Ya, Anda harus jadi PNS. Di sini nggak ada. Siapa lagi yang mau buka usaha? Randi bikin apa? Hah? Bikin servis saluran pembersihan saluran air. Wah, baru saya dengar itu. Ya, ada orang berarti nyodok pipa gitu. Besi nyambung ya? Iya. Terus? Oh iya, supaya nggak nyodok-nyodok lagi. Intinya adalah bikin usaha pembersihan saluran air. Itu apa? CV, PT, UD? Apa enggak ada? Belum ada brandnya. Saya dulu masih lama kan? Dulu kan saya PNS. Saya bina UKM. UKM terbaik yang pernah saya bina adalah yang jualan keripik. Dari jualan keripik itu pakai ini motor, di belakangnya kasih gerobak aluminium itu, kasih kotak-kotak besar. Jadi dia kalau kemana-mana dari belakang yang dilihat gerobaknya, orangnya nggak akan kelihatan. Ya. Kemudian isinya keripik kecil-kecil, ya, sebungkusnya kecil-kecil. Suatu hari saya ketemu, kemudian saya tanya, ini jualnya berapa mas? Dia bilang saya lemparnya di pasar. Jadi jualnya pakai apa namanya? Bandrol apa sih? Bantal-bantal gitu. Ya, dibikin bantalan besar. Isinya 100. Berapa untungnya? Dia bilang kalau ke pasaran saya jual 100 rupiah per bantal. Berarti kalau 100 biji, untungnya berapa tuh? 10.000. Ya. 100 rupiah per bungkus. Jadi kalau bikin 100 bungkus, untungnya cuma 10.000. Dia bilang. Kemudian nanti dari pasaran dia lempar ke lek-lek yang pedagang-pedagang di sekolahan. Nah, lek-lek itu beli dari pasar 900. Dijual kepada anak-anak sekolah 1.000. Jadi ini untungnya 100 rupiah. Gitu. Saya bilang ini sebenarnya produknya bagus. Cuman cara memasarkan yang salah. Karena kalau cuma 100 antum bikin 100 bungkus, ngepres, masukkan, ngepres, ngitung, itu lama. Ya. Jadi gimana Pak? Katanya. Saya minta nih, saya pesan, tolong bikinkan sekilo langsung. Wah, di mana jualnya? Udah pokoknya bikin dulu, nanti saya bayar langsung. Ya. Terus dia bikinkan sekilo besar. Saya drop kalau nggak salah pertama di Istiqomah, ada di sekolah Istiqomah. Saya drop di beberapa perumahan. Baru bikin 10, besok langsung dapat 20. Besok minta langsung 50. Sekarang mungkin ya enggak lebay juga, bisa jadi itu sudah ratusan ribu bungkus. Ya, yang terjual. Dan dia dulu waktu saya pertama datang 2009 ketemu, dia masih pakai ya motor. Saya pun yang pembinanya pakai motor. Tahun 2010 dia pakai mobil, saya masih pakai motor juga.
Ini yang bina kalah sama yang dibina gitu. Jadi saya itu kayak lilin gitu. Yang bina orang jadi dia jadi maju, kitanya diem-diem aja gitu. Ya. Nah, menjadi buka usaha tidak terbatas bisa usaha snack. Ya. Tadi betul bagus ada sandwich, cuman sandwich itu kan pertama susah ngomongnya. Oh. Yang kedua image-nya orang itu tidak seperti image gado-gado. Kalau gado-gado umum orang suka. Sandwich, apa itu sandwich? Gitu. Nah, terus kemasannya. Ya. Kalau konstruksi tantangannya adalah modal. Modalnya perlu banyak. Itu ada modalnya. Mas Abduh, dia juga bikin usaha yang sama tuh. Itu pakai PTCV, Pak. Itu Mas Abduh dia bikin rumah sekian banyak nggak pakai PTCV. Jadi dia nggak ada urusan sama pajak. Ya. Bagaimana nanti kalau seandainya Anda harus nyetor pendapatan terus Anda harus harus nyetor pajak. Boleh nggak pajaknya pendapatannya dikurang-kurangi, dimanipulasi, dikurangin supaya nanti pajaknya juga tambah dikit. Nanti insya Allah kita bahas. Mungkin di akhir Ramadan. Nah. Ada pertanyaan? Nggak ada. Saya dulu terus terang basic S1-nya teknik industri. Ya, jadi kalau ada konsultasi soal usaha, insya Allah saya bisa. Dia antum mau bikin usaha apa, konsultasi usahanya gimana, bisa. Nggak bayar, khusus ikhwan. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang saya dapat saya sampaikan. Insya Allah besok subuh, kalau nggak salah materinya adalah larangan-larangan dalam bisnis. Ya, soal majalahnya sudah diposting kemarin di grup-grup. Gambarnya yang mana? Lihat gambar hari kedua. Saya juga lupa gambar depannya. Gambarnya hitam putih, tulisannya My Bento, masakan Jepang. Ya, nanti di situ ada materi yang akan kita bahas besok pagi. Yang mau dapatkan di luar, jangan di masjid. Ada panitia khusus dari teman-teman Kispa. Ini saja. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.